selamat pagi guys. Jumpa lagi bersama saya Handi Wijaya di channel YouTube Glory Motor PTK, channel yang membahas segalanya mengenai otomotif dan modifikasi. Guys, kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah video mengenai shock VND rekomendasi untuk Yamaha Aerox. Ada 4 jenis shock VND-nya. Ini yang kami rekomendasikan untuk pengguna Aerox yang tidak menggunakan monoshock. Nah, untuk kawan-kawan yang suka dengan double shock, silakan pilih produk VND karena itu terjamin, bukan kaleng-kaleng, memang berkualitas dan paten guys. Oke, kita langsung lihat. Ada 4 jenis yang akan kita jelaskan. Teman-teman bisa lihat dengan seksama dan pilihlah sesuai dengan kebutuhan kawan-kawan. Tentunya keempat shock ini berbeda fitur, berbeda model, warnanya juga banyak berbeda-beda ya, dan tentunya harganya juga beda-beda guys. Namun meskipun dia tipe yang paling boleh dibilang tipe yang paling duluan keluar ataupun yang terakhir keluar, semua produk VND itu berkualitas guys. Oke, kita langsung lihat saja ya. Nah, di depan kawan-kawan ini sudah ada 4 ya shock VND. Kita perkenalkan dulu, ini shock VND AK777B1 dengan ukuran tingginya 305 mm. Terus berkelanjutan ke yang AK111B1. Ini ukurannya juga sama 305 mm. Spesialis untuk Aerox juga. Dan AK9966 juga ukurannya sama 305 mm atau 30 cm,5 ya. Dan yang terakhir adalah AK9988. Ukurannya juga sama 305 mm. Nah, ini yang kita ambil sampel ini, contoh varian. Warnanya kita sengaja beda-bedakan. Meskipun untuk yang tipe ini ada banyak warnanya, tipe yang ini juga ada, dan yang lainnya juga warnanya berbeda-beda. Maaf ya guys, ada sendal itu di sana. Sorry ya. Nah, kita langsung saja ke yang AK777. Ini warnanya adalah yellow gold. Yellow mewakili per dan gold mewakili tabungnya. Ini shock VND yang juga pernah saya pakai. Ini udah enak banget ya guys. Saya belum pernah merasakan shock yang lembut, kemudian juga reboundnya nyaman. Shock VND AK777 boleh menjadi pilihan kawan-kawan, dan harganya dibandingkan dengan yang tipe yang lain, dia termasuk yang paling murah. Tapi bukan berarti murahan ya guys. Kualitasnya ini paten juga guys. Oke, dilihat dari atas sampai ke bawah. Hal pertama yang saya dapat dari shock ini adalah shock ini tidak dapat diatur ketinggiannya. Ini ya, headnya ini sudah paten ya guys. Tuh, headnya sudah paten. Kemudian ini tabungnya adalah isi oli dan nitrogen. Kemudian dari headnya kita bisa lihat ini ada setelannya. Tapi sekali lagi saya jelaskan, untuk AK777 setelan ini hanya variasi guys, jadi tidak ada tidak ada fungsinya. Kemudian untuk preload setting, nah ini dia namanya preload setting adalah tekanan awal per ya. Preload setting ini kalau kawan-kawan mau setting itu kita buka dulu ya guys, ada di sini tuh, dibuka dulu, kemudian dilonggarkan lah, bukan tidak perlu sampai dibuka habis ya, dilonggarkan kemudian baru diputar. Oke, diputar. Semakin pernya ke bawah itu tekanan awal pernya semakin keras. Kalau kawan-kawan merasa terlalu lembut, silakan tekan sampai agak ke bawah. Cuman jangan terlalu berlebihan juga ya guys, dan jangan selalu tiap kali mau dipakai diatur, itu bisa membuat dratnya menjadi aus. Nanti kawan-kawan pernya jadi dol, itu jadi nggak bisa dipakai lagi. Dan untuk pengaturan kiri dan kanan ini harus sama ya guys. Berapapun putarannya, dratnya, jarak antara atas ke bawah ini harus sama. Oke, jangan timpang ya guys, supaya seimbang.
Itu gunanya untuk memelihara shocknya juga supaya nggak cepat rusak. Oke, itu keunggulan pertama, preload setting. Yang kedua adalah rebound setting. Nah, dapat kawan-kawan lihat di bagian bawah ya. Nah, ini untuk rebound setting ya, ini ada tulisan S dan H, soft dan hard ya. Jadi rebound setting adalah cepat lambatnya pantulan kembali pada saat shock mendapat tekanan ya guys. Jadi kawan-kawan kalau misalnya rodanya masuk lubang atau polisi tidur kan ketekan tuh. Nah, rebound ini menandakan cepat lambatnya dia membal kembali. Bisa diatur ya. Ini udah paling lembut dan ini paling keras. Nah, untuk shock VND AK77 ini memberikan keleluasaan hingga 40 lebih klik ya guys. Nah, caranya mudah. Settingnya tinggal diputar saja guys. Tuh, ada suaranya guys. Nah, kan? Dan sama ya guys, untuk pengaturan preload dan rebound, ini usahakan kiri dan kanan sama supaya rebound kembalinya antara kiri dan kanan sama, supaya lebih seimbang. Dan penyetingannya tinggal dengar suara saja. Misalnya di kiri kita sudah setting 7 klik atau 10 klik, yang di kanan juga mengikuti. Usahakan kliknya kita mulai dari 0, diputar sampai habis dulu ke arah soft ya, baru kita setting per biji shocknya ini ya, per piece. Kemudian itu tadi ya untuk rebound settingnya, cara settingnya ya. Nah, ini ya shock VND AK777 untuk Yamaha Aerox dengan ukuran 305 mm. Oke. Dan rekomendasi dari kami kalau misalnya sering berpergian sendiri, kita cukup lakukan di 7 klik aja ke arah H ya. Jadi dari soft ke H itu 7 klik saja. Kiri dan kanan 7 klik. Tapi kalau sering boncengan bisa sampai 15 klik. Dan kalau boncengannya berat bisa sampai di atas 25 klik sampai 30 klik. Jarang-jarang kami ngaturkan sampai ke 40 klik karena terlalu keras reboundnya. Oke. Sekarang bergerak ke yang AK111. Nah guys, ini shock juga sama, hampir mirip dengan AK777. Bedanya apa? AK11 ini tabungnya bentuknya lurus seperti ini. Tuh. Kemudian ada variasi ya di bagian headnya ini ya. Oh, kawan-kawan bisa lihat. Tuh. Beda dengan AK7777. Di bagian headnya tidak ada variasi lagi. Variasinya hanya di sini. Nah, shock VND AK77 ini, AK111 ini dibuat dengan teknik forging ya guys, penempaan untuk bagian headnya ya, sehingga dia jatuhnya lebih mahal karena kualitas headnya juga lebih bagus dari yang AK777 dan warnanya juga warna premium. Kemudian warna ini adalah titanium red. Dan dilihat sekilas mungkin kawan-kawan penasaran ini variasinya apakah hanya variasi atau bisa disetting. Untuk shock VND AK111 ini hanya berupa variasi ya guys, 3 tombol ini guys, hanya berupa variasi saja. Dan fungsinya sama dengan AK777 shocknya ya. Apa fiturnya? Headnya sama, tidak bisa diganggu gugat, sudah paten. Di bagian kakinya juga sama, sudah paten. Dan ini hanya variasi seperti yang AK777 ya guys. Kemudian yang berfungsi hanyalah preload dan rebound. Tabungnya sama, isinya oli dan nitrogen. Nah, penjelasan rebound tadi sama. Untuk pengaturan di AK111 dan AK77 ini sama semua ya. Jadi tidak ada pembedaan. Ini juga sama, ada hard dan softnya tuh. Jadi untuk pengaturan kawan-kawan putar dulu sampai ke yang soft, mulai dari 0 baru diatur ke kanan sesuai dengan selera masing-masing. Ingat tadi rebound adalah cepat lambatnya pantulan kembali shock ya.
Oke, kita bergerak langsung ke AK9966. Nah, dilihat dari modelnya saja kawan-kawan bisa menilai ya. Ini ada lebih banyak perbedaan lagi antara AK777, AK11 dan AK9966. Diintip sedikit. Nah, oke. Kita langsung jelaskan ya di AK9966 dengan warna titanium gold ini. Yang membedakan paling dasar adalah di bagian headnya guys. Nih, coba diangkat Charles. Nah, kawan-kawan dapat lihat ya, di bagian headnya ini bisa diputar guys. Jadi apa yang dapat dijelaskan dengan head yang dapat diputar ini guys? Kalau headnya dapat diputar, otomatis ketinggian shocknya ini bisa diatur. Jadi dari ukuran semula 305 kita bisa atur lebih tinggi lagi sesuai dengan selera. Ini bisa diputar, coba diputar guys. Nah, sesudah kawan-kawan mendapatkan tinggi yang pas, tinggal kawan-kawan kunci kembali. Ingat ya, antara kiri dan kanan harus sama tinggi ya guys. Jangan sebelah lebih tinggi atau sebelahnya lebih rendah ya, nanti akan cepat merusak shocknya. Oke, itu saja untuk bagian head. Kemudian di bagian headnya tentu sama, ada preload settingnya dan juga ada reboundnya. Reboundnya sama ya guys. Saya kasih lihat, ini ada soft dan hardnya ya. Tuh ada soft dan ada hardnya. Oke, cara penyetingan reboundnya juga sama. Untuk preloadnya juga sama ya guys. Dibuka dulu, diputar sampai sesuai yang diinginkan. Usahakan jaraknya ini sama antara kiri dan kanan, barulah dikunci kembali. Jangan lupa dikunci kembali ya guys. Rebound tadi sudah dijelaskan dengan sangat rinci. Untuk preload ini tekanan awal per, yang artinya kalau kawan-kawan memang kesehariannya memang boncengannya berat atau apa, tidak mau shocknya terlalu lembut, kawan-kawan bisa setel setengah dari yang asalnya di atas, bisa di setel setengah seperti ini supaya tekanan awal pernya sudah keras. Jadi untuk mendapatkan tekanan yang tiba-tiba tidak sampai mentok ya. Itu fungsinya preload setting. Oke, dilihat dari tabungnya. Ini tabungnya keren, tri oval ini ya. Tuh. Kemudian kawan-kawan bertanya-tanya pasti, ini tombolnya untuk apa ini? Ini tombolnya hanya variasi guys. Ada tulisannya, tapi sudah kami cek ke pihak PND, ini hanya variasi saja. Dan untuk harga 9966 ini di atas harga AK11 dan AK777. Untuk area kalbar ya guys, saya tidak tahu di area kawan-kawan itu harganya sama atau enggak. Hanya di sini saja. Dan sama ya, tabungnya ini adalah isinya nitrogen dan oli. Nah, dari modelnya aja sudah keren banget. Kalau di sini bilangnya soft model transformer, padahal kodenya adalah AK9966. Yang ini AK111, yang ini AK777. Oke, 3 shock sudah mewakili Yamaha Aerox ya, untuk pemakaian Yamaha Aerox. Nah, shock yang paling mantap dari VND ini untuk Yamaha Aerox ini ada satu lagi guys. Shock VND AK9988 yang modelnya didesain sedemikian rupa, keren banget ini. Dilihat sekilas mungkin sedikit mirip ya kepalanya dengan yang AK777. Tapi sekali lagi saya tekankan, ini berbeda ya dibanding dengan AK77 ini. Yang ini tabungnya miring, ini tabungnya lurus. Dilihat sekilas biasa aja kalau dibanding yang 9966. Tapi ada tapinya guys. Ini fungsionalnya paling lengkap, fiturnya paling lengkap, 9988. Pertama-tama kita lihat memang headnya tidak dapat diubah.
alias sudah paten ya, tidak seperti AK9966 yang headnya dapat diputar, dapat diatur ketinggiannya. Kalau untuk 9988 kita lihat secara singkat biasa saja guys, tapi kalau kawan-kawan lihat ini ada fiturnya guys. Nah, saya jelaskan ya guys. Ini warna titanium red ya. Red mewakili tabung, titanium mewakili per. Nah, ini fiturnya guys. Oke, sebelum saya jelaskan fitur ini ya, saya jelaskan juga di 998 ini, 9988 shock VND AK9988, fitur yang ada semua di semua tipe adalah preload dan reboundnya beda ya guys. Ini dia yang membedakan guys. Kalau rebound di AK9966, AK111 dan AK777 reboundnya di bawah semua ya. Tapi kalau yang 9988 bawahnya ini sudah paten guys. Dan tabungnya sama, isinya nitrogen dan oli. Nah, yang membedakan, yang paling membedakan antara shock VND AK9988 dibandingkan dengan yang lain adalah di bagian headnya ini. Oke. Nah, kawan-kawan lihat ya. Di sini ada tulisan COM dan REP. REP ini singkatan dari rebound. COM ini adalah kompresi, compression. Oke. Nah, bedanya apa? Rebound itu sama untuk pengaturan membal balik dari sebuah shock ya. Jadi kalau diputar ke arah plus dia semakin keras, kalau min dia semakin lembut. Nah, pengaturannya langsung di headnya ya. Sama fungsinya ini rebound dengan rebound yang ada di shock-shock sebelumnya, tipe-tipe sebelumnya. Nah, saya kasih sedikit penjelasan lebih jelas lagi ya. Sorry ini mungkin agak buram karena kita zoom. Supaya nggak terlalu buram, gini aja deh. Nah, compression bedanya dengan rebound apa guys? Compression ini adalah mengatur tekanan yang baru didapat oleh shock. Contohnya, kalau kita lagi jalan lurus, tiba-tiba masuk ke lubang karena ada genangan air, kita nggak tahu itu lubang, tiba-tiba saja blek masuk. Nah, otomatis shock akan mendapat tekanan yang tiba-tiba. Nah, fungsi dari compression setting adalah untuk mengatur tekanan yang datang, apakah langsung diterima secara total atau dia membantu untuk menahannya. Itulah fungsi dari kompresi, tekanan untuk mengatur banyaknya tekanan yang diperoleh secara tiba-tiba pada shock ini. Kalau rebound untuk mengatur kecepatan membal balik dari shock. Jadi kalau shock kalau sudah ditekan dia akan membal balik. Nah, kompresi mengatur tekanan pada saat mendapatkan mengatur shock pada saat mendapatkan tekanan. Jadi kalau misalnya tekanan tiba-tiba dia bisa saja menahan sehingga menjadi lebih lembut. Seperti ini guys. Kalau reboundnya disetting juga ya. Kalau kawan-kawan mendapatkan tekanan tiba-tiba tapi reboundnya disetting cepat, ya dia mungkin pada saat mendapat tekanan dia pelan-pelan tapi membalnya cepat juga. Jadi kawan-kawan harus mengimbangi antara rebound dan kompresinya. Usahakan sama aja. Tapi ya yang paling banyak di setel adalah di bagian rebound guys. Sebenarnya nggak perlu sama juga ya guys, sesuai dengan kebutuhan lah. Rebound membal balik, kompresi pada saat mendapat tekanan. Biasanya di kompresi ini disetting untuk orang-orang yang sering touring ya, karena kita nggak tahu medan di jalan panjang itu seperti apa perjalanannya dan medannya seperti apa, kita nggak tahu. Bisa saja lagi lagi laju-lajunya tiba-tiba harus terhentak ke lubang. Nah, ini kompresi sangat membantu ya guys untuk mengatur tekanan yang tiba-tiba dapat dari mendapatkan tekanan ke shock ini ya. Bayangkan kawan-kawan kalau dalam keadaan kita bawa motor laju tiba-tiba masuk ke lubang, kan otomatis keseimbangan dari motor kita akan terganggu. Jadi kompresi ini berusaha menahan hentakan yang tiba-tiba. Itu guys, seperti inilah guys. Kalau misalnya kompresinya kita naikkan,
dia akan berusaha menangkal tekanan yang lebih besar lagi. Jadi bisa saja kalau masuk lubang dia pelan-pelan gitu, baru rebound kembali. Oke, itulah mengapa di shock VND AK9988 ini di Kalbar dia paling mahal ya guys. Dan harga pasarannya itu ya kepala 2 ke atas lah. Kalau ini juga kepala 2 ke atas, kalau ini masih kepala 1. Oke, untuk harga realnya ya silahkan tanya saja ke toko-toko terdekat, karena beda toko tentu bisa saja harganya beda-beda, karena pengambilannya kita juga tidak tahu lewat distributor yang di mana kotanya, kemudian juga ongkos kirimnya juga beda-beda guys. Jadi jangan dipermasalahkan. Yang pasti shock VND ini menjadi shock pilihan bagi semua sahabat Glory, terutama di Kalbar ini banyak sekali yang kalau motor aerox sekali datang nanyanya VND karena mereka sudah tahu kualitasnya bagus. Oke, kawan-kawan yang pengen tahu lebih lengkap juga bisa chat ke WA DM Instagram kita glorymotor.ptk, ada di bawah sini. Kemudian juga bisa follow Instagram dari VND Racing, silahkan dicek saja. Itu banyak kuis juga guys, dan tiap bulan itu ada event juga, kawan-kawan bisa lihat. Bisa juga langsung tanya ke adminnya. Oke, sekian saja dari saya Handi, menemani kawan-kawan memberikan banyak informasi bermanfaat, kiranya bermanfaat bagi semua orang yang menonton video ini, dan kawan-kawan bisa menentukan shock mana yang menjadi pilihan kawan-kawan. AK777, AK111, AK9966 dan AK9988 semuanya paten. Saya Andi Wijaya undur diri dulu, dan untuk kawan-kawan yang suka dengan video dari kita jangan lupa subscribe, like, komen, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Glory Motor Pontianak. Saya Andi Wijaya undur diri dulu, dadah.